Sang ibu mertua yang buta ini dengan kejam memasak untuk menantunya semangkuk mie dicampur dengan obat penenang. Yang bersiap untuk mati bersama menantunya. Dengan niat ke dunia bawah untuk menemukan putranya. Xiao Shao dengan cepat merasakan sakit kepala dan jatuh ke ranjang. Pada saat ini, telepon tiba-tiba berdering. Ujung telepon yang lain adalah bosnya bernama Liu Sui. Dia menyuruhnya pukul 2.30 pergi ke hotel untuk menjemputnya. Juga menyuruhnya harus datang lebih awal. Di dalam mobil ada sebuah dokumen pesanan yang penting. Sang ibu mertua telah mendengar isi panggilan telepon. Takut ada yang tidak beres, jadi dia buru-buru melanjutkan langkah rencana selanjutnya. Dia berlari ke dapur, menggunakan seluruh kekuatannya untuk menarik tong gas keluar. Lalu mengunci semua jendela. Akhirnya melemparkan kunci ke bawah ranjang. Sepertinya dia benar-benar berniat untuk mati bersama Xiao Shao. Wanita tua ini benar-benar kejam. Dia sendiri merindukan putranya tetapi bahkan menyeret menantunya untuk pergi bersamanya. Saat ini Xiao Shao telah kehilangan kesadaran karena efek obat. Yin Yue. Bu dan istrimu akan segera datang bersamamu. Hanya sedikit lagi. Di sisi lain, Xiao Shao tidak datang menjemput Liu Sui dengan dokumen pesanan tepat waktu. Itu juga berarti negosiasinya dengan mitra bisnisnya telah gagal. Liu Sui dengan kemarahan dan kesedihan memanggil Xiao Xiao. Karena efek obatnya terlalu kuat. Xiao Shao tidak lagi memiliki kekuatan untuk menjawab panggilannya. Panggilan yang tidak dijawab oleh siapapun, semakin memicu kemarahan Liu Sui. Karena sebelumnya, saat bekerja, Xiao Shao tidak pernah terlambat sekalipun. Apalagi barusan, dia jelas telah berjanji pasti akan membawakan dokumen kepadanya. Pada saat ini, Xiao Shao tiba-tiba memiliki sedikit kesadaran. Dia berjuang untuk bangun. Dia berusaha membangunkan ibu mertuanya yang berbaring di sebelahnya, tetapi tidak berhasil. Xiao Shao juga mencium bau gas yang kuat. Jadi dia mencoba turun dari tempat tidur. Namun, sudah terlambat pada saat ini. Anggota tubuhnya lembut dan tidak berdaya, menyebabkan dia jatuh dan koma. Xiao Shao tidak hanya terlambat, tetapi dia juga tidak menjawab panggilannya. Oleh itu, makin Liu Sui memikirkannya, makin dia merasa ada yang tidak beres. Jadi dia langsung berlari ke rumahnya. Setelah memasuki halaman, dia dengan keras memanggil nama Xiao Shao. Tapi tidak ada yang menjawab. Terdengar suara telepon berdering dari ruangan. Akhirnya, ketika melihat melalui jendela, dia melihat pemandangan yang mengerikan seperti ini. Dan jendela-jendela telah dikunci. Dalam situasi yang mendesak, dia hanya bisa menggunakan kaki besi seorang pria lajang selama 30 tahun untuk mendobrak pintu. Teriakan minta tolong yang kerasnya secara tidak sengaja jatuh ke telinga sang petugas polisi Xiao Wang. Keduanya bekerja sama untuk membawa sang ibu mertua dan menantu perempuan ini ke rumah sakit. Setelah memeriksa, dokter memberitahu mereka bahwa mereka cukup beruntung menemukan keduanya tepat waktu. Keduanya sekarang telah lolos dari bahaya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Pada saat ini, Liu Sui tiba-tiba merasa tidak enak di tubuhnya. Ketika dia mendobrak pintu dan masuk, pintunya terkunci. Sang polisi Xiao Wang memiliki perasaan yang tajam. Sementara terburu-buru, dia juga melihat beberapa titik mencurigakan di tempat kejadian. Yang menemukan di bawah ranjang ada sebuah kunci pintu dan tangki bensin. Dia curiga seseorang melakukannya dengan sengaja. Tapi Xiao Shao dan ibu mertuanya masih koma sekarang. Siapa yang melakukannya masih belum jelas saat ini. Karena Xiao Shao masih muda dan sehat. Dia dengan cepat sadar kembali. Pertanyaan pertamanya saat sadar kembali adalah menanyakan bagaimana ibu mertuanya sekarang. Di mana ibuku? Bagaimana ibuku sekarang? Jangan khawatir, ibumu baik-baik saja. Aku ingin bertanya. Siapa yang mengunci pintu? Ngunci apa? Sangat jelas bahwa meskipun Xiao Shao telah mengerti maksudnya tetapi masih pura-pura bingung. Dia sendiri juga tahu bahwa ibu mertuanya sengaja menyakitinya. Xiao Wang juga menceritakan apa yang terjadi padanya. Namun, dia berkata bahwa karena sangat mengantuk, dia beristirahat di ranjang. Lalu tidak tahu apapun. Bahkan orang buta juga dapat melihat bahwa dia membantu ibu mertuanya lolos dari kejahatannya.
Dalam benaknya, Xiao Shao jelas mengerti. Jika mengatakan ini dilakukan oleh ibu mertuanya, dia akan didakwa dengan percobaan pembunuhan. Dia tidak ingin memperumit masalah. Jadi diam-diam menanggung ini. Dapatkah kamu mengatakan yang sebenarnya? Xiao Shao, apa yang kamu lakukan pada ibuku? Mengapa ibuku diracuni dengan gas? Lepaskanku, tenanglah. Bagaimana bisa aku tenang? Dia membunuh saudaraku. Dan sekarang dia ingin membunuh ibuku. Sang adik perempuan itu tidak peduli tentang benar atau salah. Tiba-tiba datang dan memarahi Xiao Shao. Liu Sui adalah orang yang berpengetahuan. Hanya sekedip dia telah menyadari kebohongan Xiao Shao. Kakak ipar dan kakak laki-laki Xiao Shao segera pergi ke rumah sakit setelah menerima berita itu. Begitu memasuki kamar rumah sakit, mereka mendengar percakapan Liu Sui dan Xiao Shao. Dia sepertinya mengerti bahwa ini adalah hal baik yang telah dilakukan ibu mertuanya. Keluarga mereka telah menggertak Xiao Shao berkali-kali. Sang kakak laki-laki kali ini tidak bisa menahan amarahnya lagi. Xiao Shao telah bekerja sebagai budak keluarga mereka selama bertahun-tahun. Kalau tidak banyak berkontribusi, dia juga telah berkontribusi. Setelah melayani suaminya, dia harus menyajikan nasi untuk sang adik perempuan. Pada akhirnya, keluarga mereka bahkan berniat membunuhnya. Aku merasa dia tidak hanya buta. Bahkan hati nuraninya juga dimakan oleh anjing. Yakin Lin Xiao Shao berniat membunuh ibuku? Hentikan katamulah. Kalau berani katakannya sekali lagi. Xiao Shao benar-benar tidak mengerti mengapa ibu mertuanya ingin memaksanya mati. Jadi dia pergi menemuinya untuk meminta klarifikasi. Tapi wanita tua ini tutup mulut tanpa mengatakan sepatah kata pun. Apa yang paling disesali sang ibu mertua sekarang mungkin adalah yang tidak bisa mengirim menantu perempuannya ke dunia bawah untuk menemukan putranya. Sekarang karena perasaannya terlalu dipicu, dia memanggil perawat masuk untuk mengusir Xiao Shao keluar. Pada saat ini, sang ibu mertua berbisik bahwa dia ingin meninggalkan rumah sakit. Dan menyuruh putrinya datang dan jemputnya pada malam hari. Setelah keluar dari rumah sakit, Xiao Shao dikunci di kamarnya oleh kakaknya. Tidak mengizinkannya kembali ke rumah suaminya. Dan melarangnya berhubungan dengan keluarga mereka lagi. Pada hari-hari berikutnya, sang adik perempuannya harus pergi bekerja sambil merawat ibunya. Tapi wanita tua ini tenggelam dalam rasa sakit kehilangan putranya. Sepanjang hari tanpa makan atau minum yang menyiksa Xiao Mai. Terlepas dari siang dan malam, dia tidak peduli dengan siapapun. Pikirannya tidak jernih, dan bahkan berbicara omong kosong. Yang ingin menemukan putranya. Dia bahkan memukuli putrinya. Xiao Mai telah dimanjakan sejak dia masih kecil, bagaimana dia bisa menanggung siksaan ini? Hanya baru merawat ibunya sehari, dia tidak tahan lagi. Jadi dia berlari ke rumah kakak laki-laki Xiao Shao. Dan memohon pada kakak mertuanya untuk kembali dan merawat ibunya. Xiao Mai ini sungguh bermuka tebal. Saat itu, ipar perempuannya di rumah bekerja seperti budak. Melayani mereka sedikit demi sedikit, tetapi dia meremehkan. Sekarang, hanya merawat ibunya selama sehari, tapi dia tidak bisa tahan. Xiao Shao adalah orang yang jujur, berpikir bahwa ibu mertuanya telah kehilangan putranya, matanya juga tidak dapat melihat. Jadi dia memutuskan untuk berbakti atas nama suaminya yang kembali ke keluarga Yin. Tapi sang ibu mertua yang buta ini tidak menyadari hatinya. Dan membuka mulutnya untuk mengusirnya. Mungkinkah Bu ingin putramu merawatmu? Putraku. Aku akan memanaskan ulang makanan. Mari kita makan suatu ya. Keluar dari sini. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Melihat sikap yang buta hati ibu mertua, Xiao Shao kembali ke rumah kakaknya lagi. Kakaknya mengejeknya bahwa dia seperti sekarang juga yang normal saja. Perlakukan semua orang dengan antusias, tapi dibalas dengan tangki air dingin. Kemudian kembali dan memperhatikan pada mereka lagi dan juga lagi dimarahi oleh mereka. Namun, Xiao Xiao tidak membenci ibu mertuanya. Pada saat ini telepon tiba-tiba berdering. Pihak lain adalah teman sekelas lama suami yang sudah meninggalnya. Di luar dugaan, mantan pacar suaminya bernama Duyin yang menderita penyakit mental.
dan harus dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Putranya dan Yin Yue saat ini berada di rumah sakit kesejahteraan, dan butuhkan orang mengadopsinya. Seorang anak tiba-tiba muncul entah dari mana, yang membuat dia tidak tahu harus berbuat apa. Karena kecuali suaminya yang sudah meninggal dan dia, tidak ada yang tahu keberadaan anak ini. Suaminya juga bunuh diri karena beban anak ini. Keesokan harinya, dia pergi ke rumah Yin. Menemukan ibu mertuanya masih menolak untuk makan dan minum. Dia juga membuat keputusan penting. Aku harus pergi ke Binyang Xian untuk menemui putra Yue Yin. Apa katamu? Aku harus membawa cucu kandung ibumu ke sini. Selama aku membawanya pulang, ibumu akan makan nasi. Karena kesehatan ibu mertuanya tidak bisa menunggu keraguannya. Setelah itu, Xiao Shao mencari bos Liu Sui-nya untuk meminta cuti. Tanpa diduga, Liu Sui setuju dengan tegas. Dia menggunakan alasan perjalanan bisnis untuk membawanya ke Binyang Xian. Saat di jalan, tiba-tiba mobilnya mogok lalu hujan juga tiba-tiba turun. Mereka hanya bisa berendam di tengah hujan. Malam itu Xiao Shao tiba-tiba demam tinggi. Berkat perawatan penuh dedikasi Liu Sui sepanjang malam, keesokan paginya Xiao Shao telah sepenuhnya sembuh. Setelah mengalami hal ini, perasaan antara keduanya telah memanas sampai batas tertentu. Ketika pergi ke rumah sakit jiwa, Xiao Xiao menatap Duyin yang gila di depannya. Dokter memberitahu dia, karena Duyin terus-menerus ditinggalkan oleh pria kasar. Apalagi dia adalah seorang ibu tunggal yang harus merawat putranya. Sehingga semangatnya tidak dapat mendukung, akhirnya menyebabkan ketidakstabilan mental. Memang benar bahwa orang malang mungkin telah melakukan suatu yang salah. Tahun itu, Duyin tahu bahwa Yin Yue akan segera bertunangan dengan Xiao Shao. Tetapi dia masih dengan keras kepala mengejar Yin Yue, lalu berhamil dan melahirkan anak sendirian. Tapi bagaimanapun, anak-anak tidak bersalah. Apalagi anak ini hanya memiliki ibu tunggal. Sering diperlakukan kekerasan. Akhirnya terkena autis, tidak berani berbicara dengan siapapun. Tapi bagaimanapun juga ia adalah anak Yue Yin. Karena sang suami yang meninggalnya. Dan juga karena penyakit ibunya. Xiao Shao ingin membawa pulang anak ini dan membesarkannya. Liu Sui melihat kekhawatiran Xiao Shao akhir-akhir ini. Dia tahu segalanya. Xiao Shao juga sangat tertekan sekarang. Di rumah ada sang ibu mertua yang tidak bisa melihat. Sang adik perempuan yang tidak peduli padanya. Dan anak yang terkena autis ini. Keluarga kami sudah cukup kacau. Tambahkan anak ini akan lebih kacau. Aku sangat lelah. Aku benar-benar akan menjadi gila. Kamu terus-menerus menganggukkan kepala seperti itu. Apakah kamu merasa aku seharusnya menjemput anak ini pulang? Sama sekali, jangan lakukan hal itu.